Oke, nilai mutlak dari suatu bilangan real X itu dinotasikan dengan tanda kayak gini nih. X yang diapit dengan garis lurus kayak gini. Ini notasi dari nilai mutlak. Kemudian didefinisikan sebagai berikut, yaitu nilai mutlak X sama dengan X ketika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan min X ketika X-nya kurang dari 0. Sebagai contoh, di sini ada nilai mutlak 6. Berarti X-nya sama dengan 6. Berarti nilai mutlak 6 ya akan jadi 6 itu sendiri. Ini kan? Berarti X-nya ini jadi 6. Kemudian nilai mutlak 0. Nilai mutlak 0 berarti X-nya berapa? 0. Padahal tadi di sini ada syarat nih. Ketika X lebih besar sama dengan 0 berarti akan sama dengan X gitu kan ya. X-nya 0, ya berarti nilai mutlak 0 ya 0 itu sendiri. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada nilai mutlak min 5. Berarti X-nya di sini sama dengan min 5. Tadi di sini ada syarat nih, nilai mutlak X itu akan sama dengan min X ketika X-nya negatif. Di sini X-nya negatif yaitu min 5. Berarti hasil dari nilai mutlak ini adalah min dikalikan dengan X. Berarti min dikalikan X yaitu min dikalikan min 5, yaitu sama dengan 5. Kayak gitu. Nah, catatannya, perhatikan definisi dari nilai mutlak ini. Kita tidak mengatakan bahwa nilai mutlak min X itu sama dengan X loh ya. Tapi kita mengatakan bahwa nilai mutlak X itu akan bernilai min X ketika X-nya kurang dari 0. Kayak gitu. Ini hati-hati, jangan sampai kita menginterpretasikan seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita memahami suatu nilai mutlak, maka sebenarnya secara tidak langsung nilai mutlak itu adalah bilangan yang menyatakan jarak. Tadi kalau saya punya nilai mutlak X, berarti nilai mutlak X ini adalah jarak antara X itu dengan titik 0. Kalau saya bawa ke dalam bentuk garis bilangan, di sini ada 0. Nah, berarti nilai mutlak X itu dia jarak antara X itu sendiri dengan 0. Misalnya di sini ada X. Berarti ini jaraknya berapa? Kayak gitu. Jarak ini dinyatakan dengan nilai mutlak X. Kayak gitu. Nah, kalau kita bicara jarak, ya berarti jarak kan selalu positif. Berarti jarak antara 0 sampai X ini ya nilai mutlak X ini sendiri gitu. Kemudian kalau saya punya nilai mutlak X min A, ya berarti itu artinya jarak antara X itu dengan suatu titik, misalnya titik A. Berarti nanti jarak antara ini ke sini itu ya nilai mutlak antara X min A. Ya tentunya akan sama saja kalau kita hitungnya seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini untuk memudahkan pemahaman kita. Nilai mutlak X itu ya secara tidak langsung dia merupakan jarak yang nilainya selalu positif. Kayak gitu. Nah, kemudian sifat-sifat nilai mutlak itu sendiri ada 4, yaitu di sini ada yang sifat pertama yaitu nilai mutlak A, B sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B. Kemudian nilai mutlak A dibagi B itu sama dengan nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B. Ini dengan catatan bahwa B itu tentunya tidak boleh 0 ya. Kemudian nilai mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah dengan nilai mutlak B. Kemudian yang nomor 4, nilai mutlak A dikurangi B itu lebih besar sama dengan nilai mutlak. Ini ada nilai mutlak besarnya di luar, kemudian masing-masing diambil nilai mutlaknya, yaitu nilai mutlak A, B, nilai mutlak B. Ini perhatikan sifat-sifat dari nilai mutlak ini. Nah, kemudian nanti kita juga akan menjumpai suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita mengerjakan soal yang lebih kompleks tentang pertidaksamaan nilai mutlak, kita pelajari dulu yang sederhana. Misalnya, di sini saya punya nilai mutlak X kurang dari 3. Nah,
tadi kita sudah bilang bahwa nilai mutlak X itu secara tidak langsung dia bicara tentang jarak. Berarti jarak antara dia dengan 0. Nah, berarti kalau nilai mutlak X kurang dari 3, itu artinya jarak antara X dengan 0 itu harus kurang dari 3. Nah, harus kurang dari 3 ini bisa didapatkan dari mana? Dari X ketika X kurang dari 3 dan X lebih besar dari min 3. Atau bisa kita notasikan menjadi bentuk seperti ini. X berada di antara min 3 dan 3. Nah, sebaliknya, ketika jaraknya X dengan 0 itu tadi lebih besar dari 3, yaitu nilai mutlak X lebih besar dari 3, maka jarak antara X dengan 0 itu harus lebih besar dari 3 kan? Nah, karena dia harus lebih besar dari 3, lebih besar dari 3 ini bisa dijumpai ketika apa? Ketika X-nya lebih besar dari 3 atau tadi kita sampai sini ya, nilai mutlak X lebih besar dari 3. Nah, kalau nilai mutlak X lebih besar dari 3, artinya kita bicara jarak antara X dengan 0 itu lebih besar dari 3. Kalau jarak itu lebih besar dari 3, ini bisa terjadi ketika apa? Ketika X-nya lebih besar dari 3 atau X-nya kurang dari min 3 kan? Nah, artinya apa? Artinya dari dua konsep ini tadi, dua contoh sederhana ini tadi, jarak atau nilai mutlak X kurang dari 3, itu artinya seperti ini yang terjadi. Kemudian kalau X-nya lebih besar, nilai mutlak X itu lebih besar dari 3, itu yang terjadi sebenarnya kayak gini. Kalau dua contoh kasus ini tadi. Nah, secara umum, dua sifat ini tadi bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau saya punya nilai mutlak X kurang dari A, ini jika dan hanya jika X-nya berada di antara min A dan A. Kemudian, kalau nilai mutlak X itu lebih besar dari A, ini jika dan hanya jika X-nya kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Kayak gini. Jadi, contoh sederhana ini tadi bisa kita tulis ke dalam bentuk pertidaksamaan secara umum kayak gini, dengan syarat A-nya lebih besar dari 0, kayak gitu. Nah, kemudian dua sifat ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Nah, contohnya di sini contoh 1.4. Di contoh 1.4 ini kita punya pertidaksamaan seperti itu. Pertidaksamaan nilai mutlak X min 4 kurang dari 2. Nah, berarti pertidaksamaan ini sesuai dengan sifat yang mana? Yang atas atau yang bawah? Pertidaksamaan 1.1 atau ya 1.1. Berarti ini menjadi apa? Min 2 kurang dari X min 4 kurang dari 2. Kayak gini kan? Nah, berarti ini jadi apa? Semua ruas harus saya jumlah dengan berapa? 4. Berarti X min 4 plus 4 kurang dari 2 ditambah 4. Nah, ini saya sederhanakan jadi apa? 2 jadi kurang 2 dari X kurang dari 6. Oke. Kalau ini saya gambarkan ke dalam bentuk garis bilangan gimana? Ya, di sini posisinya 2 di kiri, 6 di kanan. Dia kurungnya tidak ada sama dengannya ya. Berarti dia lubang seperti ini. Berarti nanti solusinya kayak gini. Berarti bisa kita simpulkan bahwa solusinya apa? Tersebut adalah apa? Himpunan X dengan syarat X-nya berada di antara 2 dan 6. Atau bisa dituliskan kurung biasa 2,6. 2,6 biasa. Ya. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya apa di sini? Contoh 1.5.
5. Di sini pertidaksamaan nilai mutlak lagi. Berarti ini menggunakan sifat yang keberapa tadi? Yang kedua tadi kan? Berarti ini gimana nih? Pakai 3x atau, kurang Bu. 5. Tandanya diganti-ganti, Bu. Oke, tadi kita punya sifat ini kan? Ini tadi jika dan hanya jika apa? X-nya? X lebih dari A atau X kurang dari A. Masa? X kurang dari min Dari A. min A. Astagfirullah. X kurang dari min A. Nah, kemudian A. kita punya sifat ini. Nah, sifat tersebut kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini. Berarti di situ pertidaksamaannya kita punya 3x min 5 lebih besar sama dengan 1. Berarti di sini kita punya dua kemungkinan kan? Yang pertama apa? Ya, 3x min 5 itu lebih 3x besar dari min 1 atau 3x 3x min 5 min kurang 5 dari min kurang dari 1. min 1. Nah, berarti ini kita selesaikan masing-masing. Yang di sini dulu kita selesaikan. Kedua ruas yang di sini kita tambah dengan berapa? 5. 5. Ini 1 plus 5. Ini jadi berapa? Lebih besar ya. Nah, X kalau sudah dapat seperti ini berarti kedua ruas harus kita apakan? dikali setengah. Sepertiga dong. Dikali 1 per Dikali 1/2. Dikali 1/3. sepertiga, dikali sepertiga. Nah, berarti jadi berapa ini? X lebih besar 2. X lebih besar. Atau yang di sini kedua ruas kita tambah 5 lagi. Ya. Min 1 ditambah 5. Kita akan dapat apa nih? 3x kurang dari 3x kurang dari 4. kedua ruas kita kalikan Sepertiga. 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 Berarti kita akan punya apa X nih? kurang dari 4/3. 4/3. Nah, berarti kalau ini kita bawa ke dalam bentuk garis bilangan, 2 ini misalnya 0, di sini 1, di sini 2 gitu ya. Berarti 4/3 itu berapa? 1, sekian ya. 1. Iya, Bu. Misalnya Iya. 4/3. 1,5. Ya, misalnya di sini ya, Iya. 4/3-nya. Nah, berarti kita punya, kalau kita gambarkan gimana nih? X-nya lebih besar dari 2. 2. Sana Ya, berarti lebih ya. besar dari 2. Ini enggak, ini Iya. ada sama dengannya. Sorry, dua. di sini ada sama dengannya ya. Ini berarti Iya. ada sama dengannya ini. Ini juga ngikut, berarti ada sama dengannya. Sama dengan Dengannya. Nah, berarti ini tutup dengan. penuh, di sini tutup penuh juga tapi ke kiri gitu ya. Iya, Bu. Nah, berarti solusinya gimana nih? Himpunan penyelesaiannya itu adalah X yang berada di X kurang dari sama dengan 4/3 Tiga atau Atau X lebih besar dari sama dengan 2. 2. sama dengan 2. Kalau kita tuliskan Ya, ke udah dalam lah. notasi kayak gini gimana? Kurung biasa, minta hingga, Kurung biasa, minta hingga, koma, 4/3, min 3, kurung siku, kurung siku, digabung Siku dengan atau kurung siku lagi. kurung 2, siku, tak hingga. 2, 2, tak hingga. Biasa. Kayak gitu ya.